Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini, yang selalu berusaha menghibur, ya walaupun tak menghibur sama sekali. Hehe. Di video kali ini, Mamang akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Ma Dong-seok. Di sini ia berperan sebagai ketua gangster. Dan film ini mengisahkan tentang pemburuan terhadap psikopat pembunuh berantai yang meresahkan di seluruh kota. Sehingga para polisi bekerja sama dengan para gangster untuk menuntaskan kasus pembunuhan tersebut. Gimana keseluruhan cerita film ini? Oke, sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita pasang headset dulu, ditemani segelas kopi, jangan lupa serta udutnya, dan cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan kepada seseorang yang bernama Kang Kyung tengah menyetir mobil, yang mana pria tersebut merupakan seorang psikopat yang hobinya membunuh orang-orang untuk kesenangan tersendiri. Terlihat di adegan ini Kang Kyung sedang mencari mangsanya untuk dibunuh. Tak lama kemudian, ia pun berhasil menemukan mangsanya dengan modus menabrakkan mobilnya kepada mobil si korban. Ketika keluar, si korban pun malah memotret mobilnya agar mendapatkan asuransi. Dan ketika lengah, tentunya Kang Kyung langsung membunuh si korban menggunakan sebuah pisau dengan sadis. Setelah hasrat pembunuhnya terpenuhi, ia pun langsung pergi begitu saja meninggalkan korban. Dan inilah judul filmnya. 새벽 천안시 외곽의 탁증 일대에서 여러 건의 살인 사건이 발생했습니다. Singkat cerita, kemudian kita diperlihatkan kepada seorang anggota polisi yang bernama Tae-suk, yang mana si Tae-suk ini sedang dalam perjalanan menuju TKP. Namun karena jalannya macet parah, perjalanan Tae-suk dan rekannya pun terhambat. Bahkan suara sirine yang terpasang di mobilnya pun tak diperdulikan oleh pengendara lain. Merasa kesal, ia pun langsung melepaskan sirine yang berada di mobilnya tersebut. Tak lama dari itu, ketika di dalam mobil, ia pun tak sengaja melihat para gangster yang tengah asik ngerumpi di depan tempat permainan kasino. Lalu Tae-suk pun menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat permainan kasino tersebut, meskipun sempat dihalangi oleh para gangster. 아니 오늘은 좀 길도 막히고 깡패 새끼들도 같이 오고 응? 뭘로 먹어 Setelah itu kemudian kita diperlihatkan lagi kepada seorang bos gangster yang bernama Dong-seok, yang mana si Dong-seok ini merupakan ketua gangster yang disegani dan menguasai semua wilayah di kota tersebut. Lalu ia pun kedatangan anak buah kepercayaannya yang bernama Oh Hyung. Di sini si Oh Hyung memberikan kabar kepada bosnya bahwa tempat bisnisnya sedang kedatangan Tae-suk dan membuat kekacauan di tempat tersebut. Setelah mendengar hal itu, si bos pun langsung menghentikan latihannya. Sebelum pergi, Dong-seok menghubungi Hobong yang merupakan komandan kepolisian. Ia berkata kepada Hobong agar menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Nah, di sini Dong-seok telah menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Setelah mendengar hal itu, Hobong pun menghubungi Tae-suk agar pergi dari tempat tersebut dan sesegera mungkin menyelesaikan penyelidikannya. Setelahnya, Tae-suk pun meminta anak buah Dong-seok untuk mengantarkannya ke TKP. Setelah sampai, Tae-suk langsung melaksanakan tugas penyelidikannya. Di sini, ia dengan telitinya melihat sebuah goresan di belakang mobil korban. Lalu ia memanggil rekannya yang bernama Seo-jin untuk melihat goresan di belakang mobil korban tersebut. Di sini mereka menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang sama persis dengan kasus sebelumnya. Sementara itu terlihat Dong-seok sedang berbincang dengan saingan bisnisnya yang merupakan ketua gangster juga. Pria itu bernama Xiangdu, yang mana si Xiangdu ini menginginkan sebagian dari wilayah yang dikuasai oleh Dong-seok. Di sini Dong-seok tetap santuy dan memperlakukan Xiangdu dengan baik. Namun ternyata anak buah Dong-seok terlihat tidak terima dengan perkataan Xiangdu terhadap bosnya. Kemudian anak buah Xiangdu pun juga tidak terima dengan sikap anak buah Dong-seok terhadap bosnya juga. Lalu mereka pun adu bacot dan hampir aja baku hantam. Hingga akhirnya
다 뒤지려고 진짜. Setelah itu Dongso mengajak Sangdu untuk berdamai dan tidak ada lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Di tempat lain terlihat para polisi sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tadi. Di sini Hobong menyimpulkan kasus tersebut bahwa kematian itu motif dari perampokan. Namun Taesuk membantah hal itu. Lalu ia pun memberikan sebuah bukti yang ia dapatkan. Di sini Taesuk menyimpulkan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Akan tetapi Hobong dengan kekehnya selalu menolak pendapat Taesuk. Hingga akhirnya dirinya memilih untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Scene berganti kepada Dongso yang akan pulang usai rapatnya selesai. Namun kali ini dirinya memilih untuk menyetir sendiri ketika naik mobil. Sehingga di tengah perjalanan tiba-tiba saja mobilnya ditabrak dari belakang. Setelah menyadari itu Dongso pun turun dari mobilnya. Di sini Dongso tidak mengetahui bahwa yang menabrak mobilnya itu adalah Kang Kyung yang merupakan seorang psikopat yang sedang mencari mangsanya. Kemudian Dongso tak mempermasalahkan hal tersebut dan menyuruh Kang Kyung untuk pergi saja. Namun saat Dongso ingin masuk mobil, tiba-tiba saja Kang Kyung menikamnya dari belakang. Tapi dengan kuatnya Dongso, ia pun memberikan perlawanan kepada Kang Kyung yang ingin membunuhnya. Sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Dongso pun terkena beberapa tusukan. Namun di samping itu ia pun berhasil menusuk Kang Kyung di sebelah dadanya. Hingga akhirnya Kang Kyung pun memilih kabur dan langsung menabrak Dongso hingga pingsan. Setelah kejadian itu Dongso pun dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya ia berhasil selamat setelah menjalani operasi. Di saat bersamaan anak-anak buahnya Dongso tiba-tiba saja menyerang markas geng Sangdu. Mereka menganggap bosnya terluka akibat ulah Sangdu, yang padahalnya bukan merekalah pelakunya. Sementara itu terlihat Kang Kyung yang berhasil kabur hingga ke pendesaan. Di sini ia sedang menjahit luka tusukannya sendiri. Lalu setelahnya ia masih sempat membunuh seorang kakek tua di sana. Singkat cerita esok pun tiba. Terlihat Dongso telah sadar dari komanya. Lalu ia memanggil anak buahnya dan memberitahu tentang penusukan dirinya, bahwa bukan Sangdu pelakunya. Tak lama kemudian Taesuk datang untuk menjenguknya. Namun di sini Taesuk malah mengolok-olok Dongso karena ditusuk oleh psikopat. Yang mana diketahui bahwa seorang ketua gangster diserang oleh orang tak dikenal, itu adalah hal memalukan di kota tersebut. Namun di sini Dongso tetap santuy dan tak mempedulikannya. Setelahnya Taesuk pun pergi, lalu ia melihat keadaan mobilnya Dongso. Dan ternyata ia terkejut dengan goresan di belakang mobilnya Dongso yang sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian ia pun melaporkan kejadian itu kepada atasannya Hobong. Yang kini pendapat Taesuk mulai diterima setelah mengetahui Dongso menjadi salah satu korban dari penusukan psikopat tersebut. Setelahnya mereka pun menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan secara acak. Yang kita tahu jika psikopat mencari korban yang lebih lemah dari dirinya. Namun psikopat ini malah berani mencoba membunuh bos gangster. Tentu saja hal itu membuat Taesuk makin bertanya-tanya. Lalu scene pun berpindah kepada Dongso yang sedang dijenguk oleh Sangdu. Yang mana si Sangdu ini mengatakan kepada Dongso bahwa dirinya telah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya serta mengambil investornya. Namun di sini Dongso terlihat tetap kalem dan santuy, meski dalam hatinya ingin menjitak kepalanya. Sementara itu Kang Kyung lagi-lagi sedang mengintai mangsanya. Kali ini yang jadi korban adalah seorang pengemudi truk yang terlihat sedang menelpon seseorang. Setelah membunuhnya, ia pun pergi dan membawa truk milik si korban. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba saja temannya si korban bangun dari tidurnya. Ia pun kaget melihat yang mengemudi truk itu bukan temannya. Kang Kyung yang melihat mangsa empuk lagi, tentu saja ia langsung membunuh temannya juga. Sehingga pisau Kang Kyung terjatuh ke pinggir jalan. Di tempat lain terlihat Dongso sedang menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, ia pun mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikaminya itu. Setelah itu kemudian Taesuk datang lagi ke tempat Dongso untuk meminta informasi darinya. Ia pun meminta bekerja sama untuk menangkap psikopat tersebut. Namun di sini Dongso menolaknya, karena ia menginginkan psikopat yang telah menurunkan reputasinya itu mati di tangannya sendiri. Malam harinya Oh Xiong memberikan pisau milik Kang Kyung yang ditemukan di tepi jalan. Dan dia juga menemukan mobilnya yang langsung dibawa ke markas. Setelah mendengar hal itu, Dongso kemudian menelepon Taesuk dan memintanya untuk bertemu di markasnya.
yang mana kini mereka bersepakat bekerja sama untuk menangkap si pembunuh berantai tersebut. Di sini Dongso juga akan mengerahkan anak-anak buahnya untuk membantu penyelidikannya agar bisa lebih mudah. Lalu kemudian ia pun memberikan sketsa wajah psikopat tersebut kepada Tae-suk. Namun sebelum memulai penyelidikannya itu, Dongso meminta Astagfirullahaladzim, guys, lancar-lancar ya pesan di goblok. Namun sebelum memulai penyelidikannya itu, Dongso meminta Oh Seong untuk membunuh Sang-do terlebih dahulu karena ia telah berani mengambil sebagian wilayah kekuasaannya serta investornya. Singkat cerita, Sang-do pun berhasil dibunuh oleh anak buahnya Dongso dengan menancapkan pisau milik Kang Kyung di tubuhnya. Keesokan harinya, Tae-suk datang lagi menemui Dongso, yang ternyata ia telah mengetahui bahwa Sang-do telah dibunuh oleh Dongso. Ia pun langsung menghajar dirinya. Namun di sini Dongso yang sangat kuat dan jago bela diri, ia pun membuat Tae-suk terkapar seketika. Setelah itu Dongso pun mengakui bahwa dirinya yang membunuh Sang-do. Setelah mendengar hal itu, kemudian Tae-suk berkata kepada Dongso bahwa dirinya akan menangkapnya jika nanti sudah berhasil menangkap Kang Kyung. Selanjutnya, berita kematian Sang-do ternyata membuat gempar seluruh kota. Di sini, para polisi tidak bisa memecahkan kasus pembunuhan itu, sehingga para intel pun turun tangan dan mengambil alih penyelidikan kasus pembunuhan tersebut. Ketika malam harinya, Dongso dan anak buahnya terlihat sedang ikut bela sungkawa, yang ternyata di situ juga ada Kang Kyung. Di sini Kang Kyung merasa kali ini bukanlah dirinya yang membunuh korban, dan ternyata ia juga sudah mengetahui bahwa Dongso lah yang melakukan pembunuhan itu menggunakan pisau miliknya, sehingga ia memberikan sebuah tulisan kertas kepada anak buah Sang-do sambil menatap ke arah Dongso. Keesokan harinya, Dongso dan Tae-suk tengah mencari bukti di mobilnya Kang Kyung. Namun tiba-tiba saja komplotan geng Syahdu berdatangan dan menghajar mereka berdua. Yang pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan komplotan geng Syahdu. Lalu Dongso mengubur jasad mereka secara massal. Setelah Tae-suk berhasil mendapatkan sidik jari Kang Kyung di mobilnya, lalu ia mendatangi istri dari seorang supir truk yang dibunuh oleh Kang Kyung sebelumnya, yang mana wanita itu disuruh menelpon Kang Kyung untuk bertemu di sebuah tempat rumah makan. Mereka melakukan itu agar bisa menangkap Kang Kyung dengan wanita tersebut menjadi umpannya. Tapi sialnya, Kang Kyung ternyata sudah menyadari dengan rencana mereka, sehingga mereka pun di sini terjadilah aksi kejar-kejaran. Yang akhirnya Kang Kyung berhasil lolos dari kejaran mereka. Tapi setelah kejadian itu, Tae-suk ternyata berhasil mendapatkan titik terang lagi dengan mendapatkan sebuah foto Kang Kyung di kosannya. Dan ia juga mendapatkan sidik jari dari botol yang dipesan Kang Kyung di tempat makan tadi. Dan dari sinilah awal para polisi dan gangster mulai mengetahui identitas Kang Kyung. Selanjutnya, Dongso dan Tae-suk mengumpulkan para polisi dan anak buah Dongso di markas besar untuk mencari Kang Kyung hingga ke pelosok di kota tersebut. 다들 사진 받았지? 이 새끼를 무조건 잡는 이 새끼랑 비슷한 놈이라도 Setelahnya, kita diperlihatkan kepada Dongso dan Tae-suk serta yang lainnya sedang berada di dalam bar. Di sini terlihat mereka sudah mulai akrab. Namun tak lama kemudian mereka melihat TV tentang pembunuhan lagi yang terjadi di dalam bis. Yang mengagetkannya lagi ternyata korban itu anak sekolah yang membawa payung pemberian dari Dongso.
yang mana sebelumnya Dongso pernah memberikan payungnya itu ke anak sekolah yang lagi kehujanan. Tentu saja mereka segera bergegas mencari lagi Kang Kyung yang masih berada di sekitaran kota tersebut. Di sini anak buah Dongso berhasil menemukan tempat penginapannya Kang Kyung. Namun saat masuk mereka tidak melihat keberadaan Kang Kyung dikarenakan sedang pergi keluar. Setelah mengetahui itu mereka berencana untuk menunggu dan mengepung Kang Kyung. Setelah tiba ternyata Kang Kyung telah menyadari bahwa dirinya sudah ditunggu oleh para polisi dan para gangster. Tentu saja ia pun langsung tancap gas dan kabur dari sana. Hingga akhirnya mobil mereka tabrakan. Dan di sini Kang Kyung masih berhasil lolos dari kejaran mereka. Maka dari itu mereka bertiga pun mengejar lagi Kang Kyung dengan berpencar. Dan secara tak sengaja anak buah Dongso ditikam oleh Kang Kyung yang sebelumnya sudah menunggunya. Sehingga teriakannya itu terdengar oleh Dongso. Dongso pun mengejarnya lagi dan melihat Kang Kyung berlari ke dalam klub malam. Di sana ia mengecek semua ruangan dan sempat kebingungan. Namun dengan insting yang kuat, ia pun akhirnya berhasil menemukan Kang Kyung di dalam toilet yang lagi menyandra seorang perempuan. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menobrak pintu toilet tersebut dan menghajar dengan bogamnya, sehingga pintunya pun dibuat hancur olehnya. Mamam. Setelah pingsan, Dongso lalu menyeretnya ke sebuah gudang untuk menyiksanya secara perlahan. Namun dengan pasrahnya, Kang Kyung malah ketawa saat disiksa oleh Dongso. Tentu saja hal itu membuat amarah Dongso makin memuncak, sehingga ia pun mengambil golok lalu ingin membacoknya. Dan tiba-tiba... Ya, tiba-tiba saja Taesuk datang menerobos gudang dengan mobilnya, sehingga Dongso pun ditabrak dan dibuat pingsan. Di sini ternyata Taesuk juga menginginkan Kang Kyung agar diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Dan nyatanya setelah kerjasama mereka selesai, Taesuk malah menangkap semua anak buahnya Dongso dan menutup bisnisnya. Mereka ditangkap dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Selanjutnya kita diperlihatkan pada saat hari persidangan. Namun di sini Taesuk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai tersebut kepada Kang Kyung. Sehingga Kang Kyung dengan watadosnya berharap agar hakim tidak jadi menghukumnya. Namun tak lama kemudian Dongso datang berniat untuk menjadi saksi sebagai satu-satunya korban yang selamat dari pembunuhan Kang Kyung. Lalu ia pun melepaskan bajunya memperlihatkan luka tusukan kepada hakim. Dan ia juga menyuruh Kang Kyung untuk membuka bajunya karena bukti Dongso telah menusuk di dadanya sebelah kiri. Setelah bukti cukup kuat, hakim pun memutuskan bahwa Kang Kyung dijatuhi hukuman mati. Lebok. Namun di sini Dongso juga harus masuk penjara karena ia telah mengakui perbuatannya bahwa dirinya yang membunuh Xiangdu. Di balik semua ini ternyata sebelumnya sudah direncanakan oleh Taesuk dan Dongso. Di sini Dongso bersedia mengakui perbuatannya dan masuk penjara dengan satu syarat kepada Taesuk, yaitu meminta agar dirinya dipenjarakan di tempat Kang Kyung ditahan untuk menuntaskan balas dendam terhadap Kang Kyung. Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Secara kesimpulan dari film ini, kurang puas sih endingnya. Karena saat adegan terakhir gak diperlihatkan saat eksekusi si Kang Kyung itu dibogem oleh Dongso. Kan jadi kehel. Dan satu pesan moral dari film ini, jangan jadi psikopat. Berat, gak akan kuat. Hihi. Kami dari kru Sakarepna mengucapkan terima kasih. Semoga terhibur dengan ngocoblak nama Mang Dudi. Dan pastinya jangan lupa like, share, komen, and subrek channel ini agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Sakarepna. Dan tentunya membuat Mamang Dodi lebih sumringah lagi dalam membuat video alur cerita film lainnya. Mamang Dodi mohon pamit undur diri dan bye-bye.